Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir dalam adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024. Sebelum adjudikasi dimulai, saya Margiono Esa selaku Sekretaris Majelis Adjudikasi akan membacakan tata tertib sidang adjudikasi agar sidang adjudikasi berjalan dengan baik dan lancar. Tata tertib sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024. 1. Seluruh peserta yang hadir dalam adjudikasi penyelesaian sengketa wajib A. Mengenakan pakaian rapi dan sopan. B. Bersikap sopan dan tertib. C. Menempati tempat duduk yang disediakan dengan tertib dan sopan selama adjudikasi. D. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis adjudikasi, termasuk mentaati aturan untuk berdiri ketika majelis adjudikasi memasuki dan meninggalkan ruang adjudikasi. E. Meminta dan atau mendapat izin pimpinan adjudikasi untuk menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya. F. Menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan ketua majelis. G. Menyerahkan alat bukti atau berkas lainnya kepada majelis adjudikasi melalui sekretaris adjudikasi. H. Memberitahukan kepada sekretaris adjudikasi bagi para pihak yang akan menggunakan peralatan elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas alat elektronik adjudikasi sebelum adjudikasi dimulai. 2. Seluruh peserta yang hadir dalam adjudikasi penyelesaian sengketa dilarang A. Membawa senjata tajam, senjata api, benda-benda terlarang dan atau benda lainnya yang dapat membahayakan jalannya adjudikasi penyelesaian sengketa. B. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, bertepuk tangan dalam ruang adjudikasi atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu jalannya adjudikasi. C. Mengaktifkan nada dering pada alat komunikasi selama adjudikasi penyelesaian sengketa berlangsung. D. Membawa peralatan, alat peraga demonstrasi, dan kampanye memasuki ruang adjudikasi kecuali untuk kepentingan pembuktian. E. Merusak dan atau mengganggu fungsi dan atau selama sarana prasarana adjudikasi. F. Menghina panitia adjudikasi, para pihak, saksi, dan atau ahli. G. Makan, minum, dan merokok dalam ruang adjudikasi selama adjudikasi berlangsung. H. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan saksi atau ahli selama adjudikasi berlangsung. I. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu adjudikasi atau merendahkan kehormatan serta martabat majelis adjudikasi atau kewibawaan adjudikasi penyelesaian sengketa. J. Mengeluarkan ungkapan atau pernyataan, perilaku, gerak tubuh di dalam adjudikasi yang dapat mempengaruhi kemandirian majelis adjudikasi. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, majelis adjudikasi dapat mengambil tindakan di luar dari hal yang diatur dalam tata tertib ini. Demikian tata tertib adjudikasi penyelesaian sengketa pemilu agar kepada setiap orang yang hadir untuk mengindahkan. Terima kasih. Pimpinan majelis adjudikasi memasuki ruang adjudikasi. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang adjudikasi atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 atas nama pemohon Partai Kelapa Kabupaten Purnakarya dengan nomor register 001-3322-8 pada hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati pemohon DPD Partai Kelapa, termohon KPU Kabupaten Purnakarya, dan hadirin semuanya. Hari ini kami menggelar sidang adjudikasi atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh DPD Partai Kelapa Kabupaten Purnakarya. Sesuai mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu, kami telah melakukan mediasi, akan tetapi mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka hari ini kami lanjutkan sidang adjudikasi. Perlu kami sampaikan bahwa sidang adjudikasi ini dibatasi oleh waktu, yang mana kami hanya memiliki waktu 12 hari kerja sejak mediasi dilakukan, sehingga kami mohon kerjasamanya pada para pihak terkait dengan waktu tersebut, karena sesuai catatan kami paling lambat tanggal 7 September 2023 harus sudah kami putus, sehingga nantinya sidang ini akan kami laksanakan secara maraton agar selesai tepat waktu. Sebelumnya saya akan sampaikan dahulu, kami sebagai majelis adjudikasi dalam sidang adjudikasi, saya Agus Suryanto SPSH selaku ketua majelis adjudikasi. Di sebelah kanan saya Bu Fitria, di sebelah kanannya lagi Bapak Muharram Al-Rosid, kemudian sebelah kiri saya Ibu Minu Ama, kemudian sebelah kirinya lagi Bapak Nurkus Budiamtomo, masing-masing selaku anggota Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Purnakarya. Selanjutnya kami persilahkan pada pemohon untuk memperkenalkan diri secara singkat. Siapa yang hadir, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami dari pemohon yang hadir, Ketua DPD Partai Kelapa, selaku prinsipal saya nama Farhan Halim, dan kuasa hukum kami Joshua SH. Surat kuasa khusus dari DPD Partai Kelapa sudah kami lampirkan pada saat pengajuan permohonan penyelesaian sengketa tanggal 22 Agustus 2023. Baik, berikutnya pada termohon untuk memperkenalkan diri secara singkat. Siapa saja yang hadir, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami dari pihak termohon yang hadir, saya Abdul Rosyid, anggota KPU Kabupaten Purnakarya. Saat ini didampingi oleh kuasa hukum kami Desti Permitasari. Demikian pimpinan. Baik, untuk kuasa hukum, pemohon dan termohon silakan maju dulu ke depan dengan membawa kartu beracara, berita acara sumpah, dan surat kuasa khusus yang saudara miliki. Silakan. Lengkap. Silakan untuk kembali. Baik, para pihak telah hadir semua dan telah memperkenalkan diri. Kita lanjutkan sidang adjudikasi ini dengan agenda pembacaan permohonan dari pemohon. Dan berikutnya nanti apabila pihak termohon sudah siap untuk menyampaikan jawaban dan tanggapannya, nanti bisa diteruskan dengan penyampaian jawaban termohon. Apakah ada perubahan permohonan termohon? Tidak ada perubahan, pimpinan. Silahkan dibacakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Sidang Adjudikasi, yang kami hormati saudara termohon, yang kami hormati Majelis Sidang Adjudikasi,
Izinkan kami dari kuasa hukum pemohon untuk membacakan permohonan pemohon. Baik. Permohonan pemohon perihal permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Purnakarya. Kepada yang terhormat Bawaslu Kabupaten Purnakarya di tempat. Romawi 1. Identitas pemohon dan termohon. 1. A. Nama Farhan Halim. B. Pekerjaan jabatan Ketua DPD Partai Kelapa Kabupaten Purnakarya. Selebihnya dianggap sudah dibacakan. 2. A. Nama Dwi Astuti. Pekerjaan jabatan Sekretaris DPD Partai Kelapa Kabupaten Purnakarya. Selebihnya dianggap sudah dibacakan. Adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Kelapa Kabupaten Purnakarya. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/1 Romawi PK.SK/8 Romawi 2023 tanggal 21 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada Joshua SH dan Panjaitan SH adalah advokat atau penasihat hukum dari kantor hukum Jos SH and Partners yang berkedudukan di Jalan Ampera Raya nomor 5 Purnakarya. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Purnakarya dengan nomor 22-PL.4-BA-3322-8 Romawi 2023 tentang penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purnakarya dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Purnakarya. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purnakarya yang berkedudukan di Jalan Asmoro Raya nomor 1, telepon 0235443371, Kabupaten Purnakarya, selanjutnya disebut sebagai termohon. Romawi kedua, kewenangan Bawaslu Kabupaten Purnakarya dianggap sudah dibacakan. Romawi ketiga, kedudukan hukum pemohon dianggap sudah dibacakan. Romawi keempat, kedudukan hukum termohon dianggap sudah dibacakan. Romawi kelima, tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap sudah dibacakan. Romawi keenam, pokok permohonan. Huruf A, bahwa permohonan sengketa diajukan atas objek sengketa berupa berita acara penetapan daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Kabupaten Purnakarya nomor 22-PL.4-BA-3322-8 Romawi 2023 oleh KPU Kabupaten Purnakarya pada tanggal 18 Agustus 2023. Bukti P1. B. Bahwa berdasarkan berita acara AQO KPU Kabupaten Purnakarya telah menetapkan daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Kabupaten Purnakarya untuk Partai Kelapa Daerah Pemilihan 1 dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut. Bukti P2. Daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Purnakarya pada pemilihan umum tahun 2024 dianggap sudah dibacakan. C. Bahwa dalam daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Purnakarya tidak terdapat bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam dari Partai Kelapa. Oleh karenanya, pemohon mengajukan keberatan atas berita acara AQO. Romawi ke-7. Alasan-alasan permohonan. Huruf A. Bahwa KPU Kabupaten Purnakarya telah membuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya pada tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 20 Juli 2023. Bukti P3. Huruf B. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 14.00 waktu setempat, Ketua dan Sekretaris Partai Kelapa telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya, termasuk di dalamnya terdapat nama bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam pada daerah pemilihan Purnakarya 1, nomor urut 3 dan mendapat tanda terima berkas bukti P4. Huruf C. Bahwa KPU Kabupaten Purnakarya telah menerima pengajuan pendaftaran nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Kelapa dan telah mengisi dan menandatangani formulir tanda terima pendaftaran
bukti P4. Huruf D, bahwa bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam didaftarkan oleh Partai Kelapa dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dalam 2 rangkap. 1 rangkap asli dan 1 rangkap salinan, meliputi 1. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik warga negara Indonesia. 2. Surat pernyataan menggunakan formulir BB.1. 3. Fotokopi ijazah atau STTB sekolah menengah atas atau sederajat. 4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. 5. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani oleh Ketua KPPS secara asli serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU atau KIP Kabupaten Kota. 6. Surat keterangan catatan kepolisian. 7. Fotokopi kartu tanda anggota partai politik yang masih berlaku. 8. Daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia tidak bersedia untuk dipublikasikan menggunakan formulir model BB.2. 9. Salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya. Huruf E, bahwa KPU Kabupaten Purnakarya menerima dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya atas nama Khairul Umam yang diajukan oleh Partai Kelapa. Kemudian meneliti keseluruhan kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya atas nama Khairul Umam sebagaimana dalam formulir model B Parpol dan dinyatakan lengkap. Bukti P5. Huruf F, bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 Partai Kelapa mendapat surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Purnakarya dengan nomor 333-PL.01.4.SD-3305-2023 terkait pemberitahuan daftar nama ganda eksternal bakal calon anggota DPRD dari Partai Padi Indonesia atau PPI melalui LO Partai Kelapa atas nama Purwanto. Surat pemberitahuan tersebut berisi mengenai adanya kegandaan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Kelapa atas nama Khairul Umam pada daerah pemilihan Purnakarya 1 nomor urut 3. Dengan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Padi Indonesia atas nama Khairul Umam pada daerah pemilihan Purnakarya 7 nomor urut 1, bukti P6. Huruf G, bahwa setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Purnakarya dengan nomor 333-PL.01.4.SD-3305-2023 terkait pemberitahuan daftar nama ganda eksternal bakal calon anggota DPRD dari Partai Padi Indonesia atau PPI, kemudian Partai Kelapa berkoordinasi dengan Partai Padi Indonesia melalui LO atas nama Setiawan. Dari hasil koordinasi tersebut, bakal calon anggota DPRD dari Partai Padi Indonesia atas nama Khairul Umam merupakan data yang diperoleh dari DPP Partai Padi Indonesia. Huruf H, bahwa setelah mendapat surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Purnakarya dengan nomor 333-PL.01.4.SD-3305-2023 tentang pemberitahuan daftar daftar nama ganda eksternal bakal calon anggota DPRD dari Partai Padi Indonesia atau PPI tersebut, Ketua DPC Partai Kelapa Farhan Halim bersama LO Partai Kelapa atas nama Purwanto menemui anggota KPU Kabupaten Purnakarya Abdul Roshid dan admin Slon KPU Kabupaten Purnakarya Rendra untuk menanyakan terkait dokumen yang perlu dilengkapi agar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Kelapa atas nama Khairul Umam memenuhi syarat. Bukti P7. Huruf I, bahwa dalam pertemuan tersebut anggota KPU Kabupaten Purnakarya bernama Abdul Roshid menyatakan, "Baik Pak, untuk pencalonan bakal calon atas nama Khairul Umam insya Allah MS, karena Partai Padi Indonesia tidak mengajukan caleg yang sama." Huruf J, bahwa dari pernyataan anggota KPU Kabupaten Purnakarya bernama Abdul Roshid tersebut, pemohon menganggap persoalan mengenai kegandaan dengan partai lain telah selesai. Huruf K, bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya atas nama Khairul Umam bukan merupakan anggota dari Partai Padi Indonesia. Huruf L, bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya atas nama Khairul Umam tidak pernah mengisi satupun
ataupun menandatangani formulir pendaftaran yang berkaitan dengan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Padi Indonesia. Bukti P7. Huruf M, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 pemohon melihat pengumuman DCS yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Purnakarya dan mendapati bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya atas nama Khairul Umam yang diajukan oleh Partai Kelapa tidak terdaftar dalam daftar calon sementara. Huruf N, bahwa setelah mengetahui hal tersebut, tanggal 21 Agustus 2023, Ketua Partai Kelapa Farhan Halim bersama LO Partai Kelapa atas nama Purwanto mendatangi kantor KPU Kabupaten Purnakarya dan mengajukan surat permohonan untuk memasukkan nama calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya atas nama Khairul Umam ke dalam DCS dan diterima oleh admin Silon KPU Kabupaten Semarang. Mohon izin. Dan diterima oleh admin Silon KPU Kabupaten Purnakarya atas nama Rendra dan Wendy Aryadi. Karena dari hasil pertemuan dengan anggota KPU Kabupaten Purnakarya bernama Abdul Roshid, didapati hasil bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Kelapa atas nama Khairul Umam memenuhi syarat dikarenakan Partai Padi Indonesia tidak mengajukan caleg yang sama atas nama Khairul Umam. Persoalan kegandaan eksternal telah dikomunikasikan sebelumnya dan dari pihak termohon menyatakan sudah tidak ada masalah atau memenuhi syarat MS. Bukti P8. Huruf O, bahwa dengan tidak ditetapkannya bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam dalam daftar calon sementara tersebut mengakibatkan bakal calon anggota DPRD dari Partai Kelapa atas nama Khairul Umam mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Kelapa. P, berkenaan dengan keseluruhan uraian di atas, maka tindakan termohon tidak dapat dibenarkan. Mohon kiranya Bawaslu Kabupaten Purnakarya menyatakan bahwa bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dalam pemilihan umum tahun 2024. Romawi 8. Petitum. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat berita acara KPU Kabupaten Purnakarya nomor 22/PL.0.1.4/BA/3322/8 Romawi/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Kabupaten Purnakarya. 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Purnakarya untuk menetapkan bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam dalam daftar calon sementara atau DCS dan dapat mengikuti tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Purnakarya. 4. Meminta KPU Kabupaten Purnakarya untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Bawaslu Kabupaten Purnakarya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikianlah permohonan ini, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih. Purnakarya 22 Agustus 2023. Hormat kami, kuasa hukum Joshua SH dan pemohon Farhan Halim. Baik, termohon bagaimana? Akan langsung menyampaikan jawaban termohon atau besok? Besok pimpinan. Besok ya, besok siap ya. Kami siap untuk memberikan jawaban besok. Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, pemohon sudah membacakan pokok-pokok permohonannya. Selanjutnya kami akan agendakan tanggapan dari termohon atas permohonan dari pemohon. Sidang pemeriksaan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu ini ditunda sampai dengan besok hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 9 pada para pihak agar hadir pada sidang adjudikasi besok, yang mana pemberitahuan ini adalah sebagai panggilan resmi sehingga tidak perlu panggilan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pelaksanaan sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 dengan nomor register 001/PS.Rek/3322/8 Romawi
2023 kepada pimpinan majelis adjudikasi dapat meninggalkan ruang sidang adjudikasi. Hadirin dimohon berdiri.